Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa sekalian. Izinkan saya memberikan rasa bangga kepada kalian semua, para mahasiswa yang aktif, yang tidak hanya menempuh pendidikan, tetapi juga bekerja paruh waktu dan bahkan penuh waktu. Perjuangan kalian semua adalah bukti ketangguhan generasi muda hari ini. Saya akan menyampaikan pidato dengan judul Kepercayaan Diri sebagai Kunci Mahasiswa Pekerja. Tema ini penting karena kita hidup dalam lingkungan yang kompetitif dan mahasiswa pekerja memiliki tantangan sekaligus peluang yang luar biasa untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan refleksi kecil. Sekarang, bayangkan diri kalian berdiri di depan cermin sebelum memulai aktivitas hari ini. Wajah mengantuk, mata memerah karena begadang mengerjakan tugas semalaman. Tetapi kalian tetap melangkah keluar rumah. Sekarang saya ingin bertanya dan kalian cukup jawab dalam hati saja. Siapa di antara kalian yang pernah merasa lelah tetapi tetap datang kuliah karena tidak ingin mengecewakan diri sendiri? Atau siapa yang pernah merasa aku sebenarnya udah di titik capek tapi aku pasti bisa? Jika kalian pernah merasakan itu, berarti kalian sedang duduk bersama orang-orang yang luar biasa. Karena hanya mahasiswa pekerja yang tahu rasanya berdiri di dua dunia sekaligus dan tetap bertahan pastinya. Teman-teman, itulah bukti pertama yang nyata bahwa kalian sebenarnya sudah mempunyai kepercayaan diri meskipun kalian tidak sadar. Teman-teman, bekerja sambil kuliah bukanlah perjalanan yang mudah. Mahasiswa pekerja sering menghadapi tekanan waktu, kelelahan, tuntutan akademik, tuntutan pekerjaan pastinya. Banyak peneliti yang bahkan menunjukkan bahwa mahasiswa yang bekerja paruh waktu ataupun penuh waktu memiliki risiko lebih tinggi mengalami stres dan gangguan diri karena membagi antara fokus bekerja dan fokus kuliah. Begitupun saya sebagai mahasiswa pekerja yang pastinya sama seperti rekan-rekan sekalian. Saya pernah mengalami yang namanya menyisir rambut. Rambut saya rontok begitu banyak. Bukan hanya sehelai, dua helai. Tetapi setiap kali menyisir rambut, setiap kali saya keramas, itu selalu banyak rambut saya rontok. Itu karena apa? Yang pasti pada saat itu saya merasa minder. Apalagi saya sebagai mahasiswa gap year 4 tahun. Yang pastinya teman-teman satu letting saya ketika saya masih SMA, mereka yang dari SMA langsung melanjutkan kuliah, tidak gap year. Pada saat saya menjadi maba, mereka teman-teman saya semua sudah ada yang wisuda, sudah ada yang bekerja di BUMN, bekerja di perusahaan-perusahaan besar, dan yang pasti mereka sudah mempunyai gelar. Akan tetapi dalam hati kecil saya, kenapa kok saya terlambat ya? Kenapa kok saya harus kerja dulu baru saya bisa seperti mereka? Dalam hati saya selalu bertanya seperti itu. Dan itu salah satu faktor yang memicu tingkat stres saya. Sehingga alhasil seperti yang itu tadi. Rambut saya rontok. Kemudian 1 bulan sekali saya merasa saya sakit. Saya demam. Saya merasa, intinya 1 bulan sekali saya merasa kelelahan yang luar biasa. Sehingga daya tahan saya tidak bisa menahan hal tersebut. Dan alhasil saya tumbang. Namun, di balik tantangan-tantangan yang luar biasa tersebut, memiliki peluang yang juga lebih luar biasa. Mahasiswa pekerja dapat belajar mengatur prioritas, mengembangkan disiplin diri,
menghadapi dunia nyata yang lebih cepat dibanding mahasiswa yang hanya berkuliah. Tantangan inilah yang justru bisa membentuk rasa percaya diri, kemudian membentuk mental kita menjadi lebih kuat. Ketika seseorang berhasil menyelesaikan pekerjaan sambil mempertahankan performa akademiknya, ia sedang membuktikan pada dunia bahwa dirinya mampu menghadapi tekanan hidup yang begitu luar biasa ini. Kita bisa beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Kuliah sambil bekerja memberikan yang pasti banyak manfaat nyata bagi perkembangan diri kita sendiri. Menurut data pengembangan karir di berbagai perguruan tinggi, mahasiswa dengan pengalaman kerja cenderung memiliki daya tarik lebih tinggi di perusahaan-perusahaan besar setelah mereka lulus. Mereka dianggap memiliki kompetensi yang praktis, kemampuan mengelola waktu, serta kedewasaan dalam mengambil keputusan. Selain itu, banyak tokoh-tokoh Indonesia yang sukses menempuh perjalanan serupa seperti kita. Misalnya, Bapak Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN, bekerja sejak usia muda sambil terus belajar hingga akhirnya menjadi pemimpin perusahaan nasional. Siapa yang nggak pengen kayak gitu? Saya pun pengen. Kemudian, Tri Risma Harani yang pernah bekerja sambil menempuh studi hingga berhasil memimpin Surabaya yang saat ini sebagai salah satu kota terbersih di Indonesia. Dari kisah-kisah nyata yang menunjukkan bahwa kuliah sambil bekerja bukanlah hambatan, melainkan batu loncatan menuju kesuksesan. Dalam konteks psikologi, penelitian mengenai work-life balance yang artinya mahasiswa bekerja yang memiliki efikasi diri tinggi lebih seimbang antara pekerjaan, kuliah, kehidupan pribadi sehingga lebih siap menghadapi tuntutan-tuntutan akademik profesional. Kemudian, bagaimana sih caranya membangun rasa kepercayaan diri sebagai mahasiswa pekerja? Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama, mengelola waktu dengan sistematis. Manajemen waktu yang baik membantu mengurangi stres dan meningkatkan keyakinan bahwa tugas-tugas dapat diselesaikan tepat waktu. Kalau dilihat dari saya pribadi, saya menyiapkan buku catatan yang saya membuat tabel di mana misalkan 1 minggu itu terdapat 6 matkul. 6 matkul yang 1 minggu biasanya ada 1 diskusi wajib. Itu agar semuanya tertata dan tidak numpuk jadi satu, sehingga pengerjaan tugas-tugas saya menjadi optimal. Itu dalam 1 hari saya jadwalkan 1 mata kuliah. Misalkan hari Senin, saya mengerjakan tugas diskusi tentang public speaking. Kemudian hari Selasa, saya mengerjakan tugas diskusi tentang pengantar ilmu komunikasi. Setiap hari setelah selesai saya mengerjakan tugas-tugas tersebut, saya beri checklist. Sehingga risiko-risiko berupa absen, bahkan lupa mengerjakan tugas, itu bisa terhindar karena kita mempunyai catatan. Perlu diingat dan perlu kita ketahui bahwasanya 1 catatan lebih baik dari 1000 ingatan. Jadi seperti itu. Kemudian poin yang kedua, menguatkan mental melalui rutinitas positif, seperti menjaga kesehatan fisik, tidur yang cukup, melakukan refleksi diri, dan juga membangun hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar. Hubungan yang baik sangat berpengaruh. Ketika kita memiliki hubungan yang tidak baik, misal kita mempunyai satu masalah dengan satu orang, masalah tersebut sangat berpengaruh, entah itu di dunia pekerjaan, entah itu di dunia perkuliahan kita. Sehingga ketika mood kita jelek, mood kita rusak, pekerjaan terganggu, begitupun kuliah juga terganggu. Alhasil pekerjaan gak dapet, perkuliahan juga gak dapet.
Jadi kita kehilangan dua-duanya. Nah, seperti itu. Jadi menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar itu sangat-sangat penting. Kemudian, poin yang terakhir, yang ketiga, mengoptimalkan pengalaman kerja sebagai modal akademik dan karir. Hubungan pekerjaan dengan tugas kuliah, membangun jaringan dengan rekan-rekan kerja, dan catat setiap keterampilan baru yang diperoleh, entah itu di dunia pekerjaan atau di dunia perkuliahan. Relasi, membangun relasi dengan orang-orang sekitar sangat diperlukan. Termasuk kita boleh banget kita membangun relasi dengan atasan kita. Kita membangun hubungan yang baik. Sehingga dari atasan kita yang memiliki banyak pengalaman dari kita, memiliki banyak ilmu dari kita, kita ambil ilmu-ilmu dari beliau. Misalkan kita tanya di departemen lain, seperti apa sih pekerjaan di sana? Apa sih syarat-syarat yang harus kita siapkan? Sehingga sembari kita menyiapkan akademik, kita juga menyiapkan secara secara nyata seperti itu. Secara proses-proses nyatanya, prosedur nyatanya, apa yang harus kita persiapkan? Sehingga ketika kita di suatu hari kita lulus, kita wisuda, kita sudah mendapatkan gelar, gak mungkin dong kita bakal stuck di posisi sebagai staff. Yang pasti kita harus naik, kita harus membangun karir kita dong. Kita gak mau kalau misalkan harus kita masih stuck di situ. Jadi, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, saya akan menegaskan kembali poin utama hari ini. Menjadi mahasiswa pekerja bukanlah beban, melainkan kesempatan untuk membangun kepercayaan diri, kedewasaan, dan kesiapan karir sejak dini. Tantangan yang kita hadapi adalah latihan untuk kehidupan yang nyata. Dan setiap langkah kecil yang berhasil kita lewati adalah bukti bahwa kita semua mampu menjadi pribadi yang kuat, yang hebat, dan yang siap pastinya. Percaya, masa depan tidak hanya dimiliki oleh mereka yang cerdas, tetapi oleh mereka yang berani, mereka yang mau berjuang, bertahan, dan percaya bahwa dirinya mampu untuk berkembang. Percayalah, semua itu bisa kita lewati. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga kita semua terus diberi kekuatan untuk melangkah dengan percaya diri menuju masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.